Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan para petani walet yang berbahagia dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan rezeki kita. Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini rekan-rekan sekalian yang berusaha dalam budidaya walet ini diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam gedung walet. Ini ada banyak keluhan daripada teman-teman, khususnya bagi teman-teman atau rekan-rekan yang RBW-nya masih baru, masih baru on beberapa bulan. Nah, itu ada beberapa keluhan. Burungnya sudah banyak bermain, keluar masuk, banyak yang masuk, keluar masuk di dalam rumah monyet. Namun hanya 1-2 ekor saja yang berhasil turun ke ruang inap. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang sudah lazim, yang sudah biasa dihadapi oleh rekan-rekan para petani walet, khususnya bagi para pemula. Termasuk saya sendiri mengalami, di awal on RBW saya itu, pada tanggal 6 bulan September tahun 2018, Nah, ketika saya on-kan, ternyata betapa banyak burung yang mendatangi RBW saya. Banyak keluar masuk. Perkiraan sudah banyak yang menginap. Saking senangnya saya melihat burung yang banyak keluar masuk di dalam LMB. Nah, terus itu berbulan-bulan ramainya burung itu, berbulan-bulan. Nah, namun yang berhasil menginap dalam jangka beberapa bulan itu ada beberapa ekor saja. Coba bayangkan, burung yang ratusan ekor itu keluar masuk di LMB itu cuma beberapa ekor saja yang berhasil menginap. Nah, di awal-awal pada dalam jangka 12 hari setelah saya cek karena penasaran begitu banyak yang burung keluar masuk, 12 hari tidak ada satu titik kotoran pun yang ada di dalam ruang inap. Itu yang bikin saya penasaran. Nah, terus saking penasarannya, ketika burung ramai saya masuk ke dalam. Saya masuk di dalam, di lubang terjun paling bawah. Saya lihat burung yang masuk mutar keluar. Mutar keluar. Ramai di dalam burungnya, di dalam monyetan itu. Tetapi kok tidak ada yang mau turun. Bahkan 1-2 ekor saja yang turun. Ini pengalaman saya sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, nah inilah problem atau masalah yang sangat serius bagi gedung walet yang menggunakan rumah monyet, Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, burung itu banyak keluar masuk di dalam
di dalam rumah monyet tersebut. Banyak bermain, keluar masuk, mutar, keluar lagi. Tidak sempat turun. Nah, namun rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ya, bahwa posisi gedung walet, ya, yang ada rumah monyetnya itu sebenarnya ada keuntungannya, ya. Jadi bangunan lebih tinggi daripada bangunan RBW tetangga kita. Itu keuntungan yang pertama. Dengan kata lain, karena posisi lebih tinggi akan memberikan nilai plus dalam memanggil walet. Kenapa? Karena koloni walet lebih mudah untuk melihat lubang masuk yang ada di RBW kita yang kelihatannya agak tinggi tersebut. Kemudian koloni walet juga yang berkeliling di seputaran rumah monyet tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri, ya, bagi koloni walet yang lainnya yang berada di tempat yang sangat jauh. Nah, dengan dia melihat koloni walet yang berputar di seputaran rumah monyet tersebut, otomatis burung-burung yang lain yang dari kejauhan tersebut ikut bergabung bersama koloni yang berputar di seputaran rumah monyet RBW kita. Itu keuntungannya, ya. Kemudian selain itu juga dengan adanya rumah monyet, kita bisa menekan cahaya yang masuk gedung. Artinya meminimalisir, mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam RBW kita. Namun yang perlu saya sampaikan, ya, ada beberapa hal tentang rumah monyet yang ada di gedung walet. Dengan adanya rumah monyet yang ada di gedung walet kita, maka burung walet hanya memiliki satu pilihan, ya. Satu pilihan itu adalah mau tidak mau burung walet ketika masuk ke dalam rumah monyet itu, dia mau tidak mau dia harus turun menuju ke ruang inap. Dia harus menukik. Nah, bagi burung yang sudah dewasa itu tidak masalah. Namun bagi burung yang masih muda itu sangat menyulitkan, ya. Pada umumnya walet-walet yang masuk ke RBW baru itu adalah walet yang masih usia muda. Dia mau mencari tempat tinggal yang baru. Makanya dia beradaptasi di dalam RBW yang baru tersebut. Nah, jadi kesulitannya adalah dia menukik, terjun menuju ke ruang inap. Itu catatan yang penting, ya. Sekali lagi bahwa burung muda itu dia masih belum pandai, belum pintar untuk langsung terjun menukik mau masuk ke ruang inap. Padahal, ya, sebenarnya naluri walet yang masuk ke dalam gedung akan cenderung terbang ke atas, ya. Dia setelah masuk dia ke atas dulu. Itu cenderungnya kayak itu, ya. Jika dengan rumah monyet, maka sepertinya
itu adalah memaksa walet untuk menanggalkan nalurinya terbang ke atas dan berbalik, harus terbang terjun menuju ke ruang inap. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, bagi walet muda ini tentu sangat sulit sekali, ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, bagi walet muda ini tentu tidak mudah. Dia perlu waktu untuk belajar. Maka yang kita lihat, kenyataannya walet menghabiskan waktunya untuk berputar-putar saja di langit-langit rumah monyet. Ya, dia tidak mau turun ke bawah. Coba kita bandingkan dengan gedung walet tanpa rumah monyet. Desainnya tanpa rumah monyet tentu memberikan kemudahan bagi walet untuk memilih. Bagi walet muda, mau terbang lurus ke depan atau belok kiri, belok samping kiri dan kanan, kemudian langsung masuk ke ruang inap. Walet juga bisa langsung menempel di Twitter inap, lalu segera duduk di sarang imitasi atau alat-alat bantu yang sudah kita pasang di dalam sirip kita. Sementara bagi walet yang sudah dewasa, yang sudah bisa terjun, sudah bisa menukik, juga silahkan. Nanti dia akan memilih mau mencari ruangan yang mana. Kalau dia sudah bisa menukik, pasti dia terjun ke bawah. Nah, ini yang jadi permasalahannya adalah walet yang muda. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, dengan memberi dua alternatif ini, fase adaptasi walet pada gedung baru akan lebih mudah. Nah, itu rekan-rekan sekalian, ya. Kemudian kasus yang sering membuat pusing peternak walet, para petani walet, yaitu melihat walet hanya berputar-putar di dalam rumah monyet. Burungnya mutar terus kok. Kenapa tidak mau turun? Disebabkan antara lain. Sebabnya apa? Yang pertama, karena di rumah monyet, di dalam rumah monyet tersebut, dia memasang Twitter. Di dalam ruang monyet tersebut, di dalam ruang putar ruang monyet itu, di situ dia pasang Twitter. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, itu salah satu ya penyebabnya walet tidak mau turun, karena di rumah monyet tersebut dipasangkan Twitter. Nah, jadi mutar di situ aja dia tidak mau turun. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, tidak sedikit orang beranggapan, ya, artinya banyak juga yang beranggapan, semakin banyak Twitter semakin akan efektif memanggil walet masuk gedung. Ya, termasuk di rumah monyet pun dipasang 2 sampai 6 Twitter. Itu di rumah monyet. Padahal sebenarnya di rumah monyet selain tidak perlu dipasang papan sirip, juga jangan dipasangkan Twitter. Ya. Ini akan membuat walet menempel di Twitter rumah monyet, tak mau turun ke bawah. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, selanjutnya yang kedua adalah Twitter di void, lubang terjun, yaitu terlalu banyak, ya, dipasang terlalu banyak. Nah, kemudian suaranya juga terlalu nyaring.
Di lubang terjun perlu kita memasang Twitter. Paling kurang lah kita masang 2 biji Twitter tarik untuk dia terjun ke bawah. Itu pun suaranya jangan terlalu kencang, jangan terlalu nyaring. Ya. Nah, karena kalau suaranya terlalu nyaring, maka gema suara akan memenuhi rumah monyet yang ada di atas sehingga mengakibatkan walet tidak turun karena suara sangat bising. Jadi walet hanya berputar-putar di dalam rumah monyet saja. Nah, jadi volume daripada suara yang ada di poit atau lubang terjun itu diusahakan volumenya lebih rendah daripada volume yang ada di LMB. Nah, kemudian penyebab yang ketiga adalah walet tidak mau turun karena di rumah monyet tersebut terdapat ada LMB lebih dari 1, ya. Lebih dari 1. Artinya 2 atau bahkan 3. Nah, rumah monyet yang LMB-nya lebih dari 1 juga akan mengakibatkan waletnya masuk dari pintu sebelah sini, nanti keluar lagi lewat pintu sebelah lainnya, yang satunya. Itu akan terjadi berulang kali. Walet jadi tidak konsentrasi, terjun ke bawah. Nah, rekan-rekan sekalian perlu diketahui bahwa pada gedung yang baru on atau pada pemancingan awal, ya, lubang masuk lebih dari 1 akan memperlambat walet menjangkau ruang inap. Kenapa? Karena walet konsentrasinya dia tidak fokus, konsentrasinya pecah disebabkan ada lubang lain yang sejajar atau berdekatan. Nah, jadi begitu walet masuk gedung berputar-putar, bukan turun tetapi keluar lagi melalui pintu yang lain. Jadi menurut pendapat saya sebaiknya gedung walet cukup 1 lubang masuk saja. Ini kalau kita di awal on. Nah, seperti yang telah saya praktikkan dulu, memang saya menggunakan 2 LMB, ya. Nah, akhirnya saya mendapat inisiatif bahwa untuk menutup 1 LMB. Nah, saya tutup LMB-nya selama kurang lebih 1,5 tahun. Ya, 1 tahun lebih saya tutup LMB, fokuskan kepada 1 LMB. Nah, akhirnya lama-kelamaan setelah setahun lebih, alhamdulillah populasi burung itu makin banyak. Sudah berapa ratus burung yang sudah menginap. Alhamdulillah sarangnya sudah banyak. Nah, setelah saya anggap bahwa burung walet yang sudah koloninya banyak di RBW saya, akhirnya lubang yang 2 dulu, lubang yang satunya itu saya buka lagi. Nah, ini kalau sudah banyak populasinya, kita membuka LMB 2 tidak apa-apa, ya. Itu jalan atau lubang alternatif saja. Supaya burung walet tidak berdesak-desakan di 1 LMB tersebut. Nah, alhamdulillah, ya, kalau sudah banyak koloni, alhamdulillah kita tidak ada kesulitan. Jadi populasi akan cepat bertambah. Nah, jadi rekan-rekan sekalian yang berbahagia, nah, itulah mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan burung walet tidak mau turun ke bawah atau tidak mau turun ke ruang inap. Nah, sekali lagi, ya, perlu saya tekankan, di beberapa video yang sebelumnya juga saya sering tekankan bahwa
permudah burung walet untuk masuk ke ruang inap, mulai dari LMB-nya, kemudian mulai dari pintu ke nesting room-nya, kemudian void atau lubang terjunnya. Permudah burung walet, jangan persulit burung walet. Insya Allah ya akan cepat perkembangan populasinya. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau bertentangan dengan pendapat-pendapat rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud mengajar, tetapi saya hanya ingin berbagi ya kepada rekan-rekan sekalian. Nah, ini kebetulan saya juga sudah mengalami hal seperti tadi yang telah saya sampaikan tersebut. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya cukupkan. Salam sukses buat petani walet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.